warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Ramdan Firdaus, NIM 1914200102 dari Perbankan Syariah 4C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jurnal saya yang sudah saya buat kemarin dengan tema Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di tahun 2019 dan tahun 2020. Adapun tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui perkembangan lembaga keuangan syariah di tahun 2019 dan tahun 2020. Perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Secara keseluruhan, aset perbankan syariah mencatat pertumbuhan aset pada setahun terakhir. Berdasarkan data yang dipublikasi OJK, aset perbankan syariah pada bulan Desember 2018 tercatat angka Rp 477,42 triliun. Pada bulan Oktober 2019 menjadi Rp 499,98% triliun atau dalam 10 bulan mengalami pertumbuhan yang cukup tipis, yaitu 4,7%. Pertumbuhan aset tersebut diiringi pula dengan kenaikan laba, namun kenaikannya juga sangat kecil. Pada bulan Desember 2018, laba yang diperoleh sekitar Rp 6,93 triliun, naik menjadi sekitar Rp 7.029 triliun atau hanya tumbuh 1,4 saja. Namun diperkirakan pada tahun 2019 akan terjadi kenaikan laba yang signifikan. Dari hasil data OJK pada bulan Agustus 2020 mencatat bahwa aset keuangan industri syariah tumbuh angka mencapai 21,34% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Aset perbankan syariah yang terus mencapai angka Rp 550,63 triliun, sedangkan pada industri keuangan non-bank IKNB syariah mencapai angka Rp 111,81 triliun. Untuk pasar modal mencapai angka Rp 1016,50 triliun. Adapun dana dari bulan Januari sampai Agustus 2020, aset industri perbankan syariah masih dalam pertumbuhan yang positif, yaitu 2,29%. Namun, dana yang diberikan maupun dana dari pihak ketiga berkisar di level ketiga persen atau hampir 4% dari pembiayaan yang diberikan. Sementara itu, jumlah rekening yang tercatat di perbankan syariah saat ini mencapai 35 juta rekening dari total 220 juta penduduk muslim di Indonesia. Dengan menambahnya nasabah, dapat menambah aset industri keuangan syariah. Dari Desember memang pertumbuhannya masih tertahan 10%, tapi pertumbuhan ini secara konsisten masih lebih tetap tinggi daripada pertumbuhan bank konvensional. Cukup sekian dari saya, penjelasan mengenai jurnal perkembangan lembaga keuangan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.